Anyut aku kekasihku. Anyut aku kekasihku. Anyut aku dalam samudera kasihmu yang tak bertepi. Anyut aku dalam lembut senyummu dan hangat tatap matamu. Anyut aku dalam deras dan kuatnya arus pengertianmu. Ucap angkasa di altar pura itu. Angin mendesah, ombak mendehem, elang berjumpalitan di udara sambil menangkap mangsanya di air tenang yang mendayu. Petir membuka topinya, lalu matanya menyapu ke segala penjuru. Sepi. Hanya nyir melambai serta ombak dan riak mempermainkan bibir pantai. Aku melangkah di atas angetnya pasir, meninggalkan petir yang masih terpekur di bawah pohon waru. Sementara angkasa berjalan jauh dariku. Ia mencari kerang-kerang kecil untuk keterampilan cucunya. Pantai Sanur terdiam manja. Ia simpan berjuta rasa, berjuta noda, berjuta kenang dan dosa. Lalu ia akan alirkan kemana? Hanya matahari yang mengerti. Mungkin laut adalah tempat berkeluh kesah, tempat mencurahkan gundah gulana, karena laut adalah ibu, tempat mengadu. Mungkinkah ke laut? Pertanyaan ini membentur hamparan kosong, menerjang pohon-pohon, menghujam ke pasir, membubung ke langit, mengacaukan awan gemawan, menukik ke bumi. Belum juga ada jawaban. Kemudian ia masuk ke ragaku, bertanya pada jantung, bertanya pada ginjal, pada paru-paru, limpa, hati, nyali, usus inabang, pada sekat rongga dada, lalu pada otot di depan punggung, bertanya pada mula darah, pada kundalini, pada lamat, pada rambut, kulit, dan pada yang lain. Belum juga ada jawaban. Dan akhirnya, aku kembali padamu kekasihku. Rangkul aku, peluk aku, cakar aku. Tapi mengapa kau membisu? Apakah aku kurang sunyi? Atau kau sudah tak peduli padaku? Bukankah kau penuh kasih? Aku telah jauh terpisah dari angkasa dan petir. Petir asik dengan kesendiriannya. Angkasa sibuk memilah dan memilih kerang-kerang kecil beraneka warna. Dan aku lelah dengan pertanyaan-pertanyaanku. Matahari memerah, tinggalkan senja. Hanya desu angin masih setia menemani. Burung-burung pulang ke sarangnya. Pedagang kaki lima pun mulai menyeret langkahnya, tinggalkan harapan dengan wajah kuyu layu. Mari pulang, kata angkasa. Aku telah banyak dapat kerang aneka warna pesanan cucuku. Kamu duluan aja, saat petir tanpa ekspresi. Loh, kok gitu? Kita berangkat bareng, masa pulangnya sendiri-sendiri? Kamu pulang sama Angger aja. Aku masih ingin nikmati suasana pantai, bisik petir lirih. Angkasa terdiam. Ia mendekati sahabatnya. Ada luka tergambar di rona wajah petir. Wajah tua itu semakin keriput. Garis-garis hitam di bawah matanya semakin tajam. Mata yang dulu tajam, bagai mata elang, kini sayu layu. Ada lukisan beban di dahinya. Leher yang dulu kencang menawan, kini bergelambir. Hanya kata-katanya semakin bijak. Apakah bentuk dari sebuah kegagalan? Atau hanya kata-kata kosong yang tak bermakna, yang menyiratkan sebuah kekalahan? Pantai mulai gelap, segelap wajah mereka.
Aku tak kuasa melihat kepedihan yang tergambar dari dua sahabat kental ini. Petir begitu merasakan kepedihan di masa tuanya, dan angkasa sebagai teman karibnya tak tega melihat derita ini. Mereka terpekur, mereka bergeming, hanya desah napas yang terdengar. Aku biarkan mereka menikmati kepedihan, karena hanya itu yang mereka punya. Tidak mungkinlah aku menasihati mereka. Secara usia mereka 10 tahun lebih tua dari aku. Secara pendidikan mereka dua-duanya sarjana. Dan lebih-lebih petir. Di desa Kembang Goyang, ia terkenal sebagai sesepuh desa. Karya spiritualnya, kata-kata bijaknya, ilmu adatnya, dan rasa peduli sosialnya usah diragukan lagi. Lalu di celah mana aku bisa nasihati? Seperti membuang sejuput garam ke laut. Tindakan yang paling masuk akal adalah diam. Aku duduk di bawah pohon angsana, sedangkan mereka masih di bawah pohon waru di sela-sela perahu nelayan, kurang lebih 10 depa dari tempatku duduk. Kulihat petir berdiri diikuti oleh angkasa. Malam gulita. Lampu-lampu hotel dan restoran tak dinyalakan. Hanya sinar rembulan yang menuntun langkah kami. Oh, aku baru sadar. Akibat bencana COVID semuanya berubah. Pantai yang biasanya terang benderang bagai kapal pesiar yang merapat, kini bak suasana kuburan di desaku. Angger, mari kita pulang, teriak petir. Aku mendekati mereka. Kulihat mulai ada rona di wajah mereka. Sinar itu mulai membias di kegelapan pantai. Bibir hitam itu mulai tersenyum. Meski tidak manis, setidaknya mulai ada senyuman. Walau aku belum bisa memaknai senyuman mereka. Apakah senyum kemenangan? Ataukah senyum kepasrahan? Ataukah senyum penyerahan? Yang jelas mulai ada senyum. Kami melangkah tinggalkan pantai. Jalanan sepi. Mungkin pemberlakuan PKM masih berlaku, atau masyarakat sudah mulai menyadari makna di rumah aja. Kami berpisah di pertigaan Renon. Berjuta tanya ada di batok kepala. Berjuta rasa yang tak bisa kurasakan. Aku terbayang wajah angkasa, wajah tua petir. Masih terngiang di telinga nasihat petir saat aku kehilangan ayahku. Masih terlihat jelas dengan tulus petir membantu uang kuliahku. Walau ku tahu ia dalam kesulitan ekonomi juga. Esoknya, desa Kembang Goyang bergetar. Sahabat kental petir ditemukan warga sudah tak bernyawa. Ia meninggal dengan damai dalam tidurnya. Angkasa adalah sosok seorang kakek yang mandiri. 3 anaknya terbilang sukses. Mereka mempunyai rumah masing-masing. Dari ketiga anaknya, Angkasa dianugerahi 4 cucu yang lucu-lucu. Tapi Angkasa tetap tinggal di rumah sederhananya di tepi sungai. Semenjak istrinya meninggal karena COVID, otomatis Angkasa tinggal sendiri. Meskipun setiap pagi cucu-cucunya akan ramekan gubuknya. Angkasa tidak mempunyai penyakit apapun. Di usianya ke-58, ia tetap bugar. Ia meninggal sambil memeluk foto mendiang istrinya. Puji Tuhan, Tuhan Maha Kuasa. Yang aku pikirkan perasaan petir. Mungkin angkasa sudah damai di sisi Tuhan, tapi bagaimana dengan petir? Sahabat yang melebihi saudara pergi begitu cepat. Dan sahabatnya pergi di saat petir menghadapi berjuta problema. Walau aku sadar, Tuhan tak akan mencobakan umatnya melebihi kemampuannya. Tapi kehilangan seperti ini akan memporak-porandakan pertahanannya. Angger, mendekatlah, bisik petir.
Ada apa, Pak? Kau datanglah ke rumah angkasa. Berikan ini. Menyodorkan amplop. Baik, Pak. Aku menuju rumah Pak Angkasa. Inilah yang aku herankan. Dalam keadaan susah seperti ini, ia tetap berusaha membantu sahabatnya. Pukulan ini pastilah menggoyahkan pertahanannya. Aku tahu persis persahabatan mereka. Penguburan telah dilangsungkan. Warga telah pulang. Tanah merah dan ancak saji menemani. Pak Angkasa telah beristirahat di sini. Setra Waringin, desa Kemanggoyang ini sedikit terpencil. Pohon-pohon besar banyak tumbuh di tempat ini. Aku dan Pak Petir masih di kuburan ini. Bantu Bapak masang ini? Apa itu, Pak? Hanya ini yang Bapak punya. Ia mengeluarkan kertas gambar bertuliskan puisi yang sudah dilaminating sedemikian rupa sehingga mudah dipasang. Di sini telah terbaring sebagian jiwaku yang telah tuntas dalam pengelanaannya. Mulailah kehidupanmu, sobat. Kereta belum menjemputku. Setelah memasangnya, kami pun pulang. Tak ada sepatah kata pun terucap dari bibir Petir. Ia melangkah di jalan setapak. Sesekali ia tengadah dan menghela napas. Jerit binatang malam mulai terdengar. Kami berpisah di perempatan jalan. Lampu jalanan mulai redup menyala. Rindangnya pohon tak mampu ia tembuskan. Lolong anjing di kejauhan seolah ikut merasakan duka yang kami rasakan. Semenjak kepergian angkasa, sikap Petir mulai berubah. Ia lebih suka menyendiri. Ia tidak lagi menembang di tepi sungai. Ayam-ayam kelangenannya diberikan pada warga desa. Anak cucu tak mampu hiburkannya. Ia lebih banyak gunakan waktu membaca dan menulis. Hanya aku yang sering bercakap dengannya. Kok ada di rumah? Tidak ke gereja? Tidak, Pak. Kan tidak boleh. Oh, Bapak lupa. Boleh Bapak pinjam buku The Purpose Driven Life? Karya Rick Warren itu loh. Boleh, Pak, boleh. Oh, ternyata seperti itu bacaannya. Pada saja ia tampak tenang meski badai menghantamnya. Walau kadang ia sedih, masih manusiawilah. Ya, buku ini kesukaan bapak saya. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Hidup yang bersandar pada Tuhan. Anda dilahirkan oleh tujuannya dan untuk tujuannya. Anda dirancang untuk menjadi kesukaan Tuhan. Pak Petir memang pribadi yang absurd. Aku semakin tertarik dengan kehidupannya. Malam itu dingin. Hujan tak henti guyur bumi. Aku di rumah sendiri. Aku ingat pertanyaan Pak Petir. Kalau mengagumi Kristus, haruskah menjadi Kristiani? Bukankah Kristus mengasihi semua makhluk hidup tanpa melihat agamanya apa? Kasih yang disebarkan Kristus itu menyentuh pribadi demi pribadi. Kata-kata Pak Petir selalu terngiang-ngiang di kepalaku. Rupanya Pak Petir mempelajari dan menghayati. Hanyut aku kekasihku. Hanyut aku dalam samudera kasihmu. Hanyut aku dalam lembut senyummu. Hanyut aku dalam deras dan kuatnya arus pengertianmu. Selesai membaca puisi itu, Pak Petir meninggalkan mimbar. Aku mengejar. Pak Petir hilang di kerumunan. Aku ingin bertanya, siapa yang dimaksud kekasihku? Mengapa hanyut? Hanyut karena apa? Pertanyaan itu sampai saat ini belum terjawab. Dan itu pertemuan terakhirku dengan Pak Petir. Entahlah.